Jangan dikira enggak zakat itu tambah banyak hartanya, tambah bagus, tambah ningkat. Jangan. Bahkan keburukan, kerugian besar bila orang tidak berzakat. Akan dikalungkan zakat itu pada dia. Jangankan di akhirat, di kubur, zakat itu bakal berubah menjadi ular, jadi api yang bisa membakar kita. Betul. Wala budda min niyatiz zakati, dan tak dapat tidak daripada niat berzakat. Imma inda azliha minal mal, ada kalanya niatnya ketika menyisihkan zakat daripada harta. Wa imma inda daf'iha lil mustahiqin, dan ada kalanya niatnya ketika menyerahkan zakat kepada para mustahiq. Kahada zakatu mali, contoh niatnya seperti hada zakatu mali, adapun ini yaitu zakat hartaku. Au sadaqatu mali al-mafrudatu, atau adapun ini yaitu sedekah hartaku, sedekah yang diwajibkan. Wa ma'lumun anna niyata mahalluhal qalbu, dan dimaklumi bahwa niat itu adapun tempatnya niat yaitu hati. Wa nutqu biha sunnatun, dan mengucapkan dengan niat yaitu hukumnya sunnah. Liyusa'idal lisanul qalba, agar membantu oleh lidah akan hati. Walahu an yuwakkila fin niyati, dan boleh baginya oleh bahwa mewakilkan ia pada niat zakat. Wahia qismani, adapun dia zakat yaitu ada dua bagian. Zakatu malin, pertama zakat harta, wa zakatu badanin, kedua zakat badan. Fazakatul badani hiya zakatul fitri, maka adapun zakat badan adalah yaitu zakat fitrah. Wa amma zakatul mal, adapun zakat harta, fahiya ismun, maka dia zakat yaitu nama, liqadrin makhsusin, bagi kadar yang ditentukan, fi malin makhsusin, pada harta yang tertentu, yajibu li asnafin makhsusatin, yang wajib memberikannya kepada golongan-golongan yang tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Kita bedah. Bapak Ibu Saudara, kajian kita pagi ini melanjutkan pembahasan tentang zakat. Zakat ini wajib kita keluarkan. Al-Quran pada surat Ali Imran, Allah menegaskan tentang bahayanya orang yang tidak berzakat. Wala takhsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullah min fadlih huwa khairan lahum, bal huwa syarrun lahum, saytawaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Kata Allah, jangan sampai Anda tidak mengira, tidak meyakini, jangan sampai tidak meyakini orang-orang yang pelit, yakni tidak berzakat dari apa yang Allah berikan kepadanya, dari rezeki yang Allah berikan, enggak mau berzakat,
wala tahsabanna alladziina yabkhuluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum. Jangan dikira enggak zakat itu tambah banyak hartanya, tambah bagus, tambah meningkat. Jangan. Justru bal huwa syarrul lahum. Bahkan itu merupakan keburukan, kerugian besar bila orang tidak berzakat. Di akhirat bahayanya, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, akan dikalungkan zakat itu pada dia. Jangankan di akhirat, di kubur zakat itu bakal berubah menjadi ular, jadi api yang bisa membakar kita gara-gara enggak berzakat. Di dalam kitab Irsyadul Ibad, Syekh Zainuddin Al-Malibari yang punya Fathul Mu'in itu menuliskan satu hikayat dari seorang tabi'in besar namanya Imam Abu Sinan, seorang ulama besar. Abu Sinan ketika ngaji selesai, Abu Sinan mengajar di majelisnya. Kata Abu Sinan, ayolah kita takziah, ada di antara kawan majelis kita, dia punya saudara meninggal, kita takziah, siapa yang mau ikut gitu. Jadi banyak yang ikut, murid-murid Abu Sinan datang ke rumahnya. Dia punya muridnya lagi nangis orang itu. Kata Abu Sinan, sudahlah, tidak usah kau nangis begitu. Setiap orang hidup pasti ngalamin mati. Kita nunggu giliran, waiting list. Nanti juga sama, kita juga bakal meninggal. Tapi dia masih nangis, belum berhenti nangisnya. Akhirnya dia diam, udah bisa nahan emosinya. Dia bilang, yang saya tangisi bukan kematiannya. Kalau mati mah kami juga yakin, namanya orang hidup pasti mati, guru. Tapi yang saya tangisi saudara saya itu adalah terkait azab kubur yang menimpa kepada dia. Kata Abu Sinan, dia bilang, lah emang masih ada wahyu datang sesudah Nabi meninggal dunia sampai kau tahu siksa kubur segala? Ada wahyu dari mana? Kata dia, bukan wahyu, tapi kami ada kejadian bagaimana begitu. Jadi setelah beres dikubur, orang pada pergi, saya pikir di kuburan, saya dengar dengan kuping saya, dia bilang, ampun, kenapa saya disiksa? Bukankah saya rajin sholat? Sebelum masuk waktu saya sudah ke masjid. Bukankah saya rajin tahajud? Bukankah saya rajin puasa Senin Kamis? Kenapa saya disiksa? Lalu saya dengar suara itu, saya enggak tega.
Dengan tangisan saya punya saudara, saya cangkul lagi, pengen tahu kenapa dia. Jadi saya cangkul, keluar api dari kuburannya, nyamber saya punya tangan, jadi saya kagak jadi. Nah, diunjukin tangannya gosong. Kata Bu Sinan, emang apa? Iya, saya juga mencari tahu sejak saya pisah dengan saudara saya. Emang sholat rajin, puasa rajin, dia tidak mau berzakat, sedekah rajin, zakat enggak dari harta dia. Kata Bu Sinan, itu sih apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran pada surat Al-Imran, wala tahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayatawaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Nanti bahaya gak zakat. Nah, kajian kita pagi ini melanjutkan paparan tentang zakat. Bila pertemuan yang lalu berbicara hikmah tentang zakat, Islam dihadapkan oleh dua kekuatan ekonomi besar, kapitalis dan sosialis. Kita ngomongin tentang hukum berzakat, saudara. Di sini dijelaskan wala budda min niyatiz zakat. Kalau ngomongin zakat itu wajib kudu niat. Tanpa niat zakatnya tidak sah. Sebab apa? Sebab zakat ini adalah ibadah. Setiap ibadah butuh kepada niat, maka zakat itu pun juga la budda min niyatiz zakat. Kudu ada niat berzakat berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari di dalam Sahihul Bukhari. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya ibadah yaitu dengan niat, maka zakat wajib niat. Bagaimana niatnya? Dalam zakat ada dua. Boleh saja niatnya dikerjakan sendiri, boleh saja niatnya diwakilkan kepada amil atau petugas zakat. Kalaulah kita enggak niat sendiri, kita bilang nama amil, ini belum zakat, ini belum niat, tolong ente, maka belum niat. Si muzakinya sah dalam niat zakat taukid, mewakilkan kepada orang lain. Di kitab kita dijelaskan walahu an yuwakkila fin niyati, boleh kita dalam masalah niat zakat wakil sama orang lain. Bisa saja dijalanin sendiri niatnya. Nah, ini niatnya sendiri, kita dewek yang niat. Kalau niat sendiri, kapan kita kudu niat? Kalau berzakat, agama memberikan kelonggaran
kepada kita terkait dengan zakat, terkait niatnya. Boleh saja niat itu, kata Syekh Nawawi, imma inda azliha minal mal wa imma inda daf'iha lil mustahiqin. Kalau kita zakat niatnya sendiri tidak mewakil sama orang, maka kita niat bisa saja ketika kita memisahkan harta zakat dari harta kita. Enggak mesti waktu bagi kita ngomong zakat, enggak mesti. Kita niatnya di rumah, biar gampang, duit kita ada 100 juta. Hari ini udah setahun. Karena kalau zakat harta haul nisab. Nanti kita di depan ada ngomongin nisab. Senilai emas 80 gram. Kalau duit nanti di depan. Kalaulah emas itu segramnya, ibu-ibu bisa yang tahu harga emas. Berapa, Bu? Iya, 800. Baik. Kalau emas itu 800, berarti kalau 80 gram 8 kali 8 64 juta. Berarti harta kita kalau 100 juta lewat dari 64, udah setahun. Hari ini pas setahun umpama, maka kita udah nisab, udah harus berarti zakat 2,5%. Berarti kalau 100 juta 2,5 juta, ini tumpukan duit 100 juta. Kita pisahin. Waktu kita pisahin tuh, kita niat di hati, ini zakat harta saya. Kalau zakat mal, kalau dagangan, ini zakat harta dagangan saya. Dipisah tuh. Udah dipisah 2,5 juta. Anggap laci ada 2, laci sini, laci sini. Udah yang 2,5 juta taruh di laci B. Begitu. Misahin dari laci A gitu. Kalau umumnya 100 juta, dari 2,5 juta nanti ketemu orang miskin, tinggal kasih nih. Enggak ngomong zakat, enggak apa-apa. Udah niat saat niatnya begitu, bukan saat eksekusi namanya. Belum dikasih, udah diniatin, jadi enggak mesti waktu dikasih. Niatnya di rumah, waktu pisahin aja. Sesudah pisahin berarti tinggal distribusi, enggak perlu niat, tinggal kasih aja. Jadi kedua, enggak waktu misahin, tapi waktu menyerahkan. Waktu kita misahin dari 100 juta yang 2,5 belum niat, misahin aja. Ini bakalan zakat, belum niat, bakalan zakat. Kata kita, waktu kita bagi sama orang miskin, ini zakat harta saya. Boleh juga di situ niatnya. Jadi niat zakat ada 2. Boleh bersamaan penyerahan, boleh di rumah belum diserahin tapi udah dipisahin. Dipisahin tuh bahasa orang penjeruk, dipernahin. Ya udah dipernah-pernahin begitu. Jadi itu zakat. Bagaimana lafaz niat zakat? Ya tinggal kita ngomong. Mau yang panjang, nawaitu an ukhrija zakata mali fardhon lillahi ta'ala. Jadi aku niat mengeluarkan
zakat harta saya fardu karena Allah Ta'ala, silakan. Atau pendek, hadza zakatu mali, kata Syekh Nawawi, di artinya ini yang 2,5 juta tuh, kalau tadi contoh 100 juta, zakat harta saya. Jadi enggak, walaupun enggak ngomong wajib-wajib, fardu-fardu, sebab kalau udah ngomong zakat larinya pasti wajib, kecuali menggunakan kata sedekah. Kalau sedekah masih umum, ada sedekah sunat, ada sedekah wajib. Zakat kategorinya sedekah wajib. Kalau menyebutkan kata sedekah, kudu ada tambahan wajib. Makanya kalau bahasa yang kedua, hadhihi shadaqatu mali al-mafrud, ini sedekah harta saya yang wajib, sedekah wajib. Kalau bahasanya nawaitu an atasaddaq bihadal mal, aku niat menyedekahkan harta ini, itu enggak jadi zakat karena belum, masih sedekah, masih umum. Kalau pengen jadi fardhu gitu, wajib gitu. Kalau sedekah sebab belum takyin. Kalau ngomong zakat udah takyin, udah wajib, enggak perlu ditambah perjelas lagi, begitu, enggak perlu, walaupun boleh. Kayak sholat jenazah, kalau sudah dita'arud, enggak perlu menyebut fardhu kifayatin. Kifayatinnya ini enggak perlu, fardhu jadi usalli ala hadzal mayyit arba'at takbiratin, fardhu enggak pakai kifayatin, jadi begitu. Sebab waktu sholat dhuhr juga enggak usolli fardhu ainin, enggak, fardu aja, enggak menyebut kata ain jadi, walaupun di kifayah disebutin kata kifayah, enggak mesti ke situ, begitu. Cuma ngomongin zakat, kalau kita menyebutnya bukan zakat tapi menyebutnya sedekah, harus menyebutin tambah kata wajib biar takyin, begitu. Sebab nabinya wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Niatnya sedekah, jadinya sedekah. Niatnya sedekah wajib, jadinya zakat, begitu. Kalau kalimatnya sedekah, begitu, itu zakat. Niatnya di mana? Ya niat di hati. Niat mau di hati, begitu. Enggak boleh di mulut, enggak jadi. Kalau di mulut namanya bacaan niat. Kalau niat mah adalah qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Niat mah menyengaja sesuatu bersamaan dengan melakukannya. Niat di hati tempatnya, bukan di mulut. Tempat niat di hati. Hati itu di mana? Kalau kita jadi bini, laki kita ngomel mulu sama kita. Ada yang nyaut lakinya, kebalik, bini yang ngomel mulu. Ini contoh. Ada bini diomelin lakinya mulu, mau ngelawan laki gede tinggi gitu, enggak ngelawan ini, pegel ngomel-ngomel, di hati ngomong, lu mau bang jadi laki geblek banget. Di hati ngomongnya, di hati. Bisa nggak kayak begitu tuh Bu? Bisa. Ada hurufnya nggak? Nggak ada. Ada suaranya? Nggak ada. Niat di situ, tempatnya di situ tuh.
niat tuh, niat. Ibu ngomong geblek di hati, nggak apa-apa, amal laki. Iya nggak tahu, dosa enggak. Kalau di hati nggak dosa. Malaikat kagak catat. Kalau dalam hati, malaikat yang dicatat kalau diomongin. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Yang diomongin dicatat sama malaikat raqib atid. Kalau enggak diomongin di hati kagak ngapa. Begitu, karena hati banyak dipikirin. Enggak apa-apa di hati. Besok nyolong ayam dah. Iya kalau dicatat mau dosa banyak banget. Gitu. Hati mau enggak? Hati mau begitu. Hati begitu. Tempatnya niat di hati. Tapi melafalkannya sunnah. Kata Syekh Nawawi, wan nutqu biha sunnah. Ngomong hada zakatu mali lillahi ta'ala, ini adalah zakat hartaku karena Allah. Jadi, atau nawaitu an ukhrija zakata mali fardhon lillahi ta'ala. Jadi begitu. Ini namanya melafalkan niat, bukan niat. Bukan. Kata Bilal atau pengurus masjid, Ramadan, jamaah mari kita sama-sama niat. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu shauma ghadin. Itu bukan niat. Namanya mari sama-sama membaca lafal niat. Kalau kita mulutnya nawaitu shauma ghadin, hatinya nggak niat, nggak jadi puasanya. Karena itu mau lafal niat, bukan niat. Begitu kita jadi petugas zakat di masjid, duduk di depan, kasih kursi, udah niat zakat fitrah belum bang? Maka tuh dia gua ke masjid gua kagak bisa. Kan lu tahu gua mancing mulu kan, gua kagak ngerti sama niat. Iya, abang niat yuk, bismillah. Itu bukan niat, itu namanya bacaan niat. Kalau niat hati, ayo niat, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, ikuti. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Itu jangan segitu. Ya, udah baca, itu namanya baca niat. Gini bang, di hatinya niat jiwa saya untuk diri saya, fardu karena Allah Ta'ala. Mulutnya ngomongkan, bukan di hati. Dia ikut saya, itu namanya niat. Kalau tadi bukan niat, wa ma'lumun anna mahalluha al-qalb. Udah maklum tempatnya niat hati. Ngucap dengan lidah, bahasa kita melafalkan niat, sunnah hukumnya. Sunnah dilafalin niat. Maka kiai-kiai itu usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri, nawaitul wudu'a. Dari mana melafalkan ini? Dalam hadis yang sahih Imam Bukhari dan banyak ashabus sunan riwayatkan, Nabi itu kalau mau umroh
labbaik Allahumma bi umrah. Diomongin bahasa kita orangnya, aku niat ihram umroh. Itu dilafalin itu sunnah. Dilafalin nanti. Kedua, untuk membantu hati sebab hati kita nih banyak yang dipikirin, banyak dia hati tuh, maka kudu dibatasi, dibimbing caranya lidah ngomong. Di hati bisa, di hati doang. Ini kerupuk kaleng gede mau dimasukin kaleng kecil ke warung tuh, begitu kita ngitung di hati bisa dari kaleng gede. Cuman kelamaan udah berapa ya? Karena hati banyak dipikirin. Supaya terbantu, bantu pakai lidah. Satu, dua, tiga. Nggak bakal salah kalau kayak begitu. Namanya di hati bisa, cuma banyak dipikirin. Ama kayak gol main bola Indonesia sama Vietnam, diem aja, gol juga. Tapi ngapa tuh orang tuh? Itu namanya nolongin hati, bahwa hatinya lagi girang. Diem aja juga gol juga. Namanya ekspresi hati. Itulah melafalkan niat biar mantap. Kalau langsung Allahu Akbar, orang pasar ya tadi tuh gara-gara enggak usolli. Kalau usolli fardhu zuhri, iya yang kita mengerjakan dohor, artinya tuh nanti begitu karena udah terbimbing. Itulah liusa'idal lisanul qalba, supaya lidah bantu hati. Hebatnya madhab Syafi'i itu kayak begitu. Niat tuh. Jadi perlu dibantu lidah. Ajarin orang, bang niat bang zakatnya begini. Tanya, abang nih mau apa? Zakat apa? Fitrah, zakat harta, apa fidyah, apa sodako? Fidyah. Waduh, mana saya kagak diajarin lagi niat fidyah. Bagaimana ini kalau dikata kagak bisa? Saya usrad lagi. Ini kita belajar, diajarin, kasihan yang jaga-jaga itu, diajarin ini niatnya begini, kalau fidyah begini, kasihan dia. Jadi biar dikata ini profesional nih panitia zakat, begitu diajarin, kasihan, biar rapi begitu cara panitia zakat. Jadi tahu dia bagaimana kalau zakat fitrah sendiri, bagaimana dia anak bini, bagaimana, biar dia tahu. Begitu. Kalau kita udah niat sendiri di rumah, kan boleh diwakilin. Anak kita yang bawa, udah niat di rumah, tolong bawa ke masjid. Ini payah, ini orang malas banget zakat, menyuruh bocah, niat juga susah bocah mah. Udah niat di rumah, kan udah ngajari minggu niat boleh di rumah, nggak perlu waktu nyerahin. Begitu, lu mau nyalain mulu, nggak ngajari minggu, kan ada Ima inda azliyah, dipisahin dulu di pojok tuh beras, sudah diliterin 3 liter setengah. Niat, udah tinggal bawa doang anak mah. Ini bocah gak sah lagi wakil sama bocah ini, bukan wakil niat, wakil bawa. Niat mau udah di rumah. Begitu.
Jadi nggak usah bocah. Oh, pulang. Bapak lu suruh kemari. Ya. Kata bapaknya, lu males. Jadi bocah, gua di masjid disalahin, sama bapak disalahin. Gua jual juga di beras. Ayo dijual beras. Tuh gara-gara kita yang kayak begitu dah tuh. Jadi niat ini begitu, gitu. Kalau kita bocah yang bawa husnudzon, udah begitu aja. Biar kita nggak repot. Baik, catat. Begitu, udah gitu aja. Biar kita nggak repot. Begitu, nggak repot. Zakat, begitu. Zakat diatur, begitu. Diatur, biar rapi, begitu. Nah, wahiyya qismani. Zakat itu kalau ngomongin zakat ada dua macam. Sebab yang wajib dizakati bisa saja harta, bisa jiwa. Makanya zakat itu dua macam. Pertama, zakatu malin, namanya menzakati harta. Ini banyak ragamnya. Zakat harta bisa zakat dagang, bisa zakat harta itu binatang ternak, bisa zakat harta itu adalah duit deposit macamnya, emas, perak, pertambangan, rikas. Ini namanya harta. Nanti di depan bakal dibedah oleh Syekh ini. Kedua, ada zakat badan. Orang kita sebut zakat jiwa. Zakat badan itulah yang disebut zakat fitrah. Jadi badan kita kudu dizakati. Tapi ada aturannya. Zakat fitrah nih. Apa aturannya? Kudu ngalamin dua unsur. Dua ini ada wajib zakat fitrah. Ada salah satunya enggak wajib. Enggak ada dua-duanya, apalagi enggak wajib. Ngalamin akhir Ramadan dan ngalamin awal Syawal. Bila dua ini ada, maka wajib zakat fitrah. Ngalamin akhir Ramadan, ngalamin awal Syawal. Biar gampang, ngalamin beduk maghrib. Kalau bahasa kita orang begitu. Itu titik pertemuan terbenamnya matahari. Akhir Ramadan terbenamnya matahari. Awal Syawal terbenamnya matahari. Itu namanya mengalami dua juz. Kalau ada perempuan hamil, bini kita hamil, dari asar bersalin proses mules, disebut pembukaan mulut. Katanya udah 8. Kalau udah kayak wali aja 9. Begitu. Sampai adzan maghrib belum berojol. Tengah 7 baru lahir bayi. Bayi itu lahir tengah 7. Tuh bayi kagak wajib dizakati. Si bayi yang lahir tengah 7. Sebab tuh bayi kagak ngalamin akhir Ramadan. Waktu akhir Ramadan belum berojol. Awal Syawal dia ngalamin. Udah ngalamin awal Syawal tanggal 7. Dari tadi jam 6 bahasa gampangnya. Maka kagak wajib kita zakati. Bocah nih yang lahir nih, karena nih bocah tidak ngalamin akhir Ramadan. Ada orang sakit meninggal jam 6 kurang 1/4. Jam 6 kurang 1/4.
mati dia. Ya, adzan maghrib, malam takbiran, belum diurus baru juga mati dia. Ini zakat enggak ini yang mati? Kagak. Sebab dia ngalamin akhir Ramadan, tidak ngalamin awal Syawal. Belum adzan maghrib dia mati. Tapi kalau matinya habis adzan maghrib tengah 7 mati, wajib zakat fitrah. Sebab nih orang ngalamin akhir Ramadan, awal Syawal. Kita nikah malam takbir jam 8 habis isya. Tuh bini kagak wajib kita zakati. Kenapa? Lah sebelum akhir Ramadan bukan bini, baru jadi bini di awal Syawal. Tuh perempuan kagak kita zakati, kagak. Makanya kata ulama-ulama, nikah yang bagus bulan Syawal. Yang paling bagusnya malam takbir nikah. Begitu, itu paling bagus. Satu, zakat fitrah kagak kita zakati. Lah kan tadi sore belum jadi bini, bener nggak? Iya. Dua, kita tidak perlu belikan baju, kan udah sama babaknya, bener nggak? Lah udah kan baju lebaran udah begitu. Lah besok pesta nggak perlu masak, kan semua orang punya opor ayam sama tape uli, bener nggak? Lah di rumahnya ada, ini sedia ini kagak dimakan, kan enak begitu. Siapa tuh yang bilang apa sekarang ngajarinnya? Ya gitu. Ya Allah, begitu. Tapi tuh bini kagak wajib kita zakati karena dia jadi bini. Iya, ngalamin awal Syawal. Ada orang malam takbir bininya ribut dari sore, minta beli baju 3 baru waktu. Katanya ulang tahun pernikahan ketiga, jadi 3 sampai malam takbir belum dibeliin juga sama laki, ribut. Kalau begini cerai jam 7 malam. Itu laki kudu zakat itu bininya, sebab dia ngalamin akhir Ramadan, awal Syawal, masih bini kita dia begitu. Tapi gue gendek sama dia minta cerai, mau takbir, tapi besok saya sendiri lebaran. Begitu. Itu urusanmu. Ini wajib agama. Dia ngalamin 2 unsur masih bini Anda. Wajib zakat fitrah. Zakat fitrah itu 2 unsur. Nanti panjangnya di depan sama Syekh bakal diterangin. Ini lagi nerangin 2 macam bagian zakat. Pakai apa zakat fitrahnya yang dikeluarin? Tergantung zakat fitrah. Agama tuh enggak kaku. Kalau orang tuh makannya duit, maka zakatnya duit. Zakat fitrahnya. Kalau dia makannya nasi, ya zakat fitrahnya beras. Udah gitu aja. Jangan dibikin susah. Tergantung yang dia makan. Kalau makannya duit, zakat fitrahnya duit, karena zakat fitrah dari apa yang dia makan. Kalau makannya, saya sudah biasa makannya duit ya duit. Saya sih makannya nasi, ya zakat beras dah. Saya makannya gandum ya gandum gitu. Nanti panjangnya diatur di depan. Begitu. Wa zakatul badani hiya zakatul fitri. Zakat badan tuh zakat fitrah. Begitu, zakat fitrah. Maka bini tidak wajib dia zakat fitrah, biar kayaknya kayak apa. Yang diwajibin suaminya. Bini enggak.
duitnya banyak, kontrakan aja ada 200, itu baru di Kebun Jeruk doang, belum di Gunung Sindur sama Ciseeng. Itu enggak wajib zakat, yang wajib lakinya. Lakinya wajib zakatin dia, lakinya nggak punya. Habis gara-gara corona dirumahin, susah, nggak ada duit, nggak zakat, nggak wajib. Ada perempuan motor, enggak, saya nggak enak, saya kudu zakat. Walaupun laki gue nggak punya, saya mau zakat, nggak apa-apa. Kalau dia motor pengen zakat, agama kasih, boleh anda zakat. Dikasih sama siapa? Sama orang miskin yang terdekat. Siapa? Dia lakinya kasih. Orang miskin yang terdekat, dia lakinya miskin, lakinya. Bang, laki, ini zakat fitrah saya, kata dia. Ini disuruh begitu. Miskin yang terdekat siapa? Ya suaminya nih. Diterima sama lakinya. Ya baik. Kata si laki, Neng, ini nafkah saya. Ya, itu sama aja, kan udah dibilangin kagak ada ente mau laki ente. Anak dilihat, yang belum balik include di kita niatnya. Kalau udah balik 15 tahun ke atas, kita mau tolongin dia, kasih berasnya, dia niat karena udah balik. Begitu udah balik, begitu anak begitu udah balik, dia kudu niat sendiri. Kalau yang belum balik, include di niat kita. Ini zakat fitrah saya dan anak bini yang wajib saya nafkahi. Jadi dah begitu, gitu doang. Enggak sebut nama-namanya. Itu yang masuk pada anak-anaknya yang belum balik. Yang udah balik kagak masuk. Begitu, kagak masuk. Nanti Bang Rojul, emaknya anak juga, perlu udah punya anak. Enggak begitu. Yang udah balik suruh niat sendiri. Sian udah SMA tapi belum punya duit. Nih toh buat zakat lo, niat. Ajarin nama kita. Kalau dia kagak niat, ya kagak jadi. Dia begitu, kita kasih. Suruh niat dia, begitu niat. Iya, walaupun beras dari kita, karena niatnya dia nggak bisa, nggak include pada niat kita, maksudnya. Niat kitanya nggak include karena dia udah balik. Dia kudu niat sendiri. Kalau kita mau tolongin dia, anak kita, kasih beras sama dia, dia suruh niat. Begitu, suruh niat. Atau barang-barang sama kita, kan udah di karung ya kan, ada punya dia udah kita hitung, sekian kita niat. Yang udah balik, yang belum enggak, udah masuk di niat bapaknya. Kayak bini udah masuk di niat lakinya, diniatin sama lakinya tuh jadi, nggak perlu si bini niat lagi. Ini zakat fitrah saya, ini saya atau yang umum, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya dan istri saya, jadi isikan niat, udah begitu. Orang yang wajib nafkah ya bini gitu, begitu caranya, begitu. Itu namanya zakat fitrah. Kemudian ada namanya zakat harta. Apa tuh zakat harta? Definisinya kata Syekh, ismun liqadrin makhsusin fi malin makhsusin yajibu sorfuhu li asnafin makhsusatin. Kita ambil biar mudah definisinya. Zakat adalah nama 2,5%, begitu, pada harta dagangan yang diberikan pada golongan yang 8, kalau ada.
Itu bahasa gampangnya begitu. Itulah zakat. Kalau definisi harus jami' mani', harus umum. Begitu, menyeliputi seluruh unsur zakat. Maka definisinya begitu. Zakat adalah nama ukuran yang ditentukan, yang diambil dari harta yang ditentukan. Enggak semua harta wajib zakat. Yang didistribusikan kepada golongan yang ditentukan. Itulah namanya disebut definisi zakat. Bahasa di zakat harta 2,5%, atau zakat dagangan 2,5%. Zakat itu 2,5% dari harta dagangan yang bakal diberikan 2,5% kepada golongan yang telah diatur. Itulah yang disebut zakat. Zakat itu digandengkan dengan sholat. Begitu. Ini zakat. Wa syurutuhal 'ammah, syarat yang umum. Kayaknya segini aja dah. Buat tanya jawab aja. Tadi belum dibaca wasyurut, terlalu panjang ini. Ada merdeka Islam, nisab, ta'yunul malik. Ini terlalu panjang uraiannya. Buat tanya jawab saja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau terus doa, silakan. Baik, Ustaz Rahmat. Iya. Apanya tuh? Zakat fitrah pakai duit itu disingkat ada dua madhab. Zakat fitrah pakai duit itu ada dua madhab daripada ulama. Yang pertama adalah madhab Imamun al-A'zam, Imam Syafi'i. Ini tidak sah, tidak sah zakat fitrah pakai duit berdasarkan nas apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Shadaqatu fitrin sa'un min burin sa'un min sya'irin sa'un min aruzin, kita. Zakat fitrah itu segantang fitrah, gandum, jelai. Jadi semua yang disebutin makanan pokok oleh Nabi. Maka zakat fitrah dalam mazhab Syafi'i wajib menggunakan makanan pokok. Yang kedua adalah mazhab Imam Abu Hanifah. Dua ulama besar. Ketika Abu Hanifah wafat, di situ Imam Syafi'i lahir. Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriah. Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah. Enggak ketemu. Ada yang bilang di hari itu lahir, di hari itu wafat, di hari itu lahir. Enggak, tahun yang sama yang mutamad, bukan sehari yang sama. Kata Imam Abu Hanifah, kita harus memandang maqasidut tasyri'ah. Tujuan daripada berzakat adalah membantu, kata Imam Abu Hanifah. Maka zakat fitrah kalau ngomong membantu enggak mesti makanan pokok, boleh dinilai dengan uang, bisa diuangkan.
Begitu Imam Abu Hanifah, boleh zakat fitrah diuangkan, boleh, kata Imam Abu Hanifah. Sampai Al-Imam Al-Ghumari mengarang kitab dengan judul Tahqiqul Amal fi Zakatil Fitri bil Mal, dengan dalil-dalil yang panjang. Begitu juga dalam kitab yang diperdebatkan hadis-hadisnya, Durratul Nasihin, sebab Al-Imam Al-Khawbawi yang punya Durratul Nasihin adalah mazhabnya Abu Hanifah. Dalam kitab itu duit aja, enggak apa-apa, itu begitu. Jadi ya zakat fitrah pakai duit silakan saja dengan mengikut mazhab Abu Hanifah. Boleh saja, karena kita orang mazhab Syafi'i tak kasih, tidak dikasih. Dua-duanya ulama besar, wa kulluhum ala hudan min rabbihim. Semua imam mujtahid ada petunjuk dari Allah, ngikuti Rasulullah semuanya. Hanya bakal perbedaan itu pada kadar zakatnya. Ini yang kemudian kalau mau pakai duit biar tuntas begitu. Satu sok sama, cuman berapa satu sok itu? Kalau Imam Syafi'i sesok tuh 3,5 liter, itu satu sok namanya. Kalau Abu Hanifah 5 liter, 5 liter zakatnya 5 liter. Jadi pergisnya sih 4,5 liter, lewat dikit ya 5 liter. Orang 3,5 liter juga pergisnya nanti 3 liter segelas. Segelas ribet dah 3,5. Ulama tuh begitu maksudnya. Wa anta tawwa'u khairul lakum, lebihin lebih bagus. 5 liter begitu Abu Hanifah. Sehingga kalau kita mau pakai duit ya ikuti aturannya. Ada warung tuh 2 warung tuh. Ini bukan dalam rangka menghina satu warung, tapi buat litaqribil fahmi, mudah mencerna. Ada warung Padang, ada warteg. Ada warung Padang, ada warteg. Warung Padang tuh masakannya rada kental, bumbunya kental, harganya kental juga harganya. Kalau warteg kurang kental, harganya juga kurang kental harganya. Silahkan saja makan di warung Padang boleh, makan di warteg boleh, tapi yang nggak boleh makan di warung Padang harganya ngotot kayak di warteg. Boleh nggak? Hah? Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Nggak sepaket. Kalau mau ngikut warung Padang kudu sama paket harganya. Jangan yang paling kental Padang, mananya enak, kita ambil makan di Padang. Harga yang paling murah warteg, kita ngambil warteg harganya. Namanya nyari enak-enaknya doang. Begitu, makan di warung Padang harganya warteg, boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Nggak sepaket. Kalau kita mau pakai duit, ikuti tuh aturan Abu Hanifah. Boleh begitu. Silakan, biar gampang. Beras 1.000 seliternya, biar gampang, nyontok doang. Begitu.
kita ngeluarinnya 3.500, berasnya kan 1.000 liter. Kita marahin Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, waduh Pak, di akhirat kan nyari imam kita. Yauma nad'u kulla unasi bi imamihim. Pada hari itu semua orang bakal dipanggil ngikutin yai siapa, imam mana. Lah kan kita nyari pembela, penanggung jawab hukum Allah. Datang nama Imam Syafi'i di akhirat. Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, waduh, ente 3.500. Itu si 3.500 kalau dibeliin beras dapat 3,5 liter, kan begitu, kan 1.000 liternya, ya kan? Jadi dapat 3,5 liter. Emang seharga tuh dengan beras saya. Tapi saya tidak termasuk orang yang ngizinin pakai duit. Jadi kau jangan ke saya tanggung jawabnya, cari kiai lain. Kan kita nyari kiai mau ngadepin Allah. Maka datang ke Imam Abu Hanifah. Kata Abu Hanifah, iya, saya itu ngizinin boleh pakai duit, boleh. Tapi berapa Pak? 3.500. Enggak sesuai dengan takaran beras saya. Saya enggak segitu. Kamu bukan pengikut saya. Kamu ini pengikut main comot-comot nyari enak. Enaknya doang. Ono datang Imam Syafi'i, lu nyari enak doang. So, siapa yang mau tanggung jawab? Maka kalau ngikut beras ada aturannya, ngikut mau pakai duit ikut aturannya, enggak apa-apa. Wong madhab tuh semuanya dari Rasulullah, enggak beda kayak kali. Itulah madhab. Kata Imam Abdul Wahhab Asy'arani di dalam Mizanul Kubra, di muqaddimahnya itu, madhab tuh kayak kali. Ada kali Grogol, ada kali Pesanggerahan, ada kali Kerukut, ada kali Angke, ujungnya dari Katulampak, semuanya dari Bogor semuanya. Cuman beda aliran aja. Madhab tuh begitu, ujungnya dari Rasulullah, dari Quran, dari hadis. Cuman beda sudut pandang saja, sehingga semuanya benar. Madhab Syafi'i benar, madhab Maliki benar, madhab Hanafi benar, Hambali benar. Silahkan ikut mana saja. Orang kita di Indonesia nyari madhab lain rada berat, karena kebanyakan tokoh-tokoh yang datang Islamnya ke kita punya negeri madhabnya Syafi'i. Kalau kita pengen nyari madhab Syafi'i di Maroko, di kampungnya Imam Jazuli yang punya dalail, di kampungnya Imam Son Haji yang ngarang Jurumiyah, orang ketemu. Karena tokoh-tokoh yang datang ke Maroko madhabnya Maliki. Kalau kita ke Turki nyari madhab Syafi'i, dikit ketemunya, karena tokoh yang ada madhabnya Hanafi. Begitu. Ini beda-beda, tapi semuanya bagus. Terserah gitu. Jadi boleh saja pakai uang, yang penting tertib, begitu. Enggak apa-apa. Apa itu? Yang udah terlaksana bagaimana? Hah? Udah terlaksana, melewati, lewat. Ada Imam Syafi'i
Bagaimana maksudnya tuh? Tapi kalau sekarang kan udah paham nih, misalkan pakai duit yang malah Abu Hanifah. Yang zaman dulu itu dengan harga mazhab Imam Syafi'i. Oh iya. Waduh begitu ya. Ditambahin yang kurangnya aja. Apanya? Iya nggak tahu berapa dia. Oh iya. Oh, begitu ya. Sebetulnya madhab Syafi'i itu lebih cantik aturannya, lebih cakep. Kami banyak merenungi tentang madhab itu, merenungi begitu. Jadi cantik Imam Syafi'i itu dalam pandangannya. Jadi saudara, gambarannya begini. Ini lembaga zakat atau masjid musola tuh ambil zakat. Zakat fitrah pakai beras 2 karung, baru tanggal 10 Ramadan dapat 2 karung. Dibawa pulang oleh panitia, ketahuan sama orang. Hai, mau dibawa kemana 2 karung? Korupsi nih, begitu. Tapi kalau 2 karung nih dikecilin, ya jadi duit, kantongin bawa pulang. Hah? Enggak kelihatan. Jadi madhab Syafi'i itu bagaimana menghindari rawan korupsi. Jadi kalau tanggal 15 kalau udah manggul kan dijugin ini belum ini 15 Ramadan ini begitu. Kalau pakai beras akan tertib zakat itu luar biasa. Begitu. Sekolah di mana-mana kagak mau, dek gudang di mana kata gitu. Begitu. Maka ini aja. Jadi kalau mau ditaruh di kantor kelurahan, kantor kecamatan, kantor ini kalau beras kan dia harus bergudang ya. Kalau duit itu nggak kelihatan ya. Begitu. Jadi madhab Syafi'i itu cantik. Begitu cantik aturan. Jadi ya mungkin karena kita orang bermadhab Syafi'i begitu. Kalau orang Nabi kan mungkin punya alasan lagi begitu. Tapi kalau kita melihat dohir orang, madhab itu mau tidak mau diakui yang paling banyak adalah madhab Abu Hanifah. Sampai menjelang kiamat itu madhab Abu Hanifah banyak dan lebih banyak di dunia. Madhab yang pertama kali hilang adalah madhab Ahmad bin Hanbal menjelang kiamat itu bakal nggak ada karena keras madhabnya, tasydid, tegas, kencang, idealis. Abu Hanifah itu cukup longgar. Itulah yang kita pakai. Saudara kan pakai bayar duitnya kelihatan gagah, beli pulsa pakai bank aja, gopay. Iya. Saya terima beli, saya masuk tol juga pakai GTO, nggak ngomong saya masuk, ini kan kagak ya. Kata Bu Hanifah udah yang penting paham, orang akannya begitu jadi. Disebutnya uang digital. Jadi asal orang paham harga segini ini, segini jadi. Abu Hanifah itu dalam muamalah tuh lebih banyak dipakai. Jarang kita di penjuru juga, tapi mungkin ada 1-2 namanya orang ya kan. Bermadhab Syafi'i sampai tuntas pada muamalah. Saya terima kembang anggrek 2 biji dan harga ya saya jualin kalau begitu berapa bang ini ya bawa aja lah. Kan begitu ya. Namanya bai'ul mu'athah namanya. Tapi kita nggak ada ini kita begini kalau ngomong muamalah ini fikih ibadah doang. Itu lebih kita banyaknya menggunakan madhab Abu Hanifah. Udah jadi aja paham. Jadi terpakailah akhirnya semuanya itu begitu terpakai. Jadi ya dilihat saja pelan-pelan begitu. Talfiq
Namanya talfid tuh nggak boleh mencampur adukan, nyomot yang enak-enaknya doang gitu. Itu namanya talfid bahasa kitanya. Tapi kalau nggak talfid nggak apa-apa, ibadahnya Syafi'i, jual belinya Hanafi, apa jadi aja. Begitu. Menghindari bank itu dalam madhab Hambali. Bagaimana kalau perjanjian kreditnya itu ditentukan nilai-nilainya dalam madhab Hambali? Nggak apa-apa. Madhab Hambali itu bisa dibaca lah di dalam Asbawan Nadhair juga ditulis. Jadi nolongin madhab NU. Mbah Hasyim Asy'ari rahimahullah rahmatullah dan para ulama-ulama pendiri NU itu memberi gambar 9 bintangnya, 9. NU tuh lambang bintangnya 9. Yang gede tuh simbol Rasulullah. 4 ke kanan tuh sahabat 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. NU Ahlussunnah wal Jamaah, tidak Syiah. 4 ini diakui. 4 ke kiri, madhab 4. Selama masih mengikuti madhab yang 4, masih NU. Kita bani silakan, yang penting benar aja. Itu begitu bijak dalam NU itu. Maka bintangnya 9. Bintangnya 9. Itu begitu. Dikutip sama rokok Jisamsu 92. Itu begitu. Jadi nggak apa-apa. Yang penting ikuti aja mantap. Jadi nggak kaku. Pakai duit silakan saja. Lebihin aja pakai duit. Makanya solusi yang paling baik adalah panitia masjid itu dagang beras. Itu namanya solusi. Kenapa? Karena masyarakat itu yang malas bukan berasnya, nentengnya dari rumah. Tandanya kalau dia udah di depan masjid ada yang dagang beras, dia beli, mau mana? Jadi bawa duit 3.500, beli itu beras 3,5 liter. Jadi namanya ngasih solusi. Masyarakat tuh bukan nggak mau beras, nggak mau nenteng, malas nenteng lalu. Repot kata. Padahal nentengnya nih ganjaran gede, ibadah kok. Pengen kagak repot. Kalau pengen kagak repot jangan ibadah. Emang sholat repot, kudu diri, kudu ruku, kudu sujud, begitu. Repot. Kalau pengen duduk terus mancing, gitu. Begitu. Emang ibadah repot, kudu nenteng, ganjaran ini ganjaran, nentengnya ini ganjaran. Cuman orang tuh malas, maka tolongin kemalasan ini biar dia tepat. Biarin bawa duit 3.500, dia beli itu depan masjid. Berarti kita tengahkan jadi. Tandanya ketika diajarkan oleh Hadratus Syekh Muhammad Syafi'i Adami begitu, masyarakat nggak protes. Begitu. Yang beli beras nih, oh iya, udah duit aja, enggak. Nentengnya berarti. Itu namanya kita memberikan warna dan solusi. Harus begitu. Wallahu a'lam. Baik. Pertanyaan via WA, ketika seorang suami lagi jadi musafir karena tugas kerja, sang suami masih di luar pulau sampai dengan hari Idul Fitri, sedangkan anak istrinya di Jakarta. Bagaimana praktek niatnya? Zakat fitrahnya diberikan di mana baiknya? Dan bagaimana jika suami transfer ke istri yang tunaikan di Jakarta? Iya baik, itu namanya berwakil. Boleh saja. Jadi suami di mana sebetulnya di dalam bab zakat fitrah itu ta'alluqul zakat itu di mana di malam Id kita ada. Seperti tadi. Kalau kita ada di luar kota, begitu. Luar kota ini umum sebetulnya. Begitu. Sebab bagus di luar kota ini. Iya, kota Jakarta provinsinya di Banten misalnya. Gitu. Luar kota tuh jauh maksudnya gitu. Begitu jauh di luar pulau begitu. Jadi bagaimana ini? Ya, dia bisa aja dia zakat buat dia, bisa juga buat istrinya. Apakah dia mau dititip istrinya? Yang bagus dia kalau pengen lebih bagus untuk dia di tempat di mana dia malam takbir itu ada. Kasih aja di situ untuk dia. Untuk bininya transfer saja. Untuk bininya wakil untuk beli beras. Begitu.
begitu bisa saja begitu untuk kayak begitu, atau semuanya dia di kampung dia mana dia ada, nggak apa-apa yang kayak begitu. Nah, silakan saja, karena zakat fitrah ini pada tataran kelanjutan paparannya, tapi nanti di depan ada hukumnya, ada 5, ada mubah, ada wajib, ada sunat, ada makruh, ada haram. Apa tuh mubah? Mubah tuh maksudnya mulai diperbolehkan waktu zakat masuk, mulai boleh dari 1 Ramadan. Umpama nih sekarang akhir Sa'ban, nanti malam terawih tuh mulai maghrib itu udah mulai boleh zakat fitrah, mulai maghrib. Habis terawih ini malam pertama tuh zakat. Yang model begini nih biasanya yang anaknya kayak biji tasbih 30, kan berat kalau langsung 30 dikredit, dicicil. Iya anaknya banyak ya kan, berat kalau langsung cicil, nggak apa-apa, itu boleh, jadi. Cuman panitia belum ada miskin di awal-awal ya, belum ada ya, belum. Ya, jadi kasih aja orang miskin, jadi niatin zakat, ikuti aturannya. Wajib kayak tadi ngalamin 2 unsur, akhir Ramadan awal Syawal tuh mulai hubungan wajib zakat. Sunat tuh artinya bukan zakatnya jadi sunat, ganjarannya jauh lebih besar. Berzakat lebih gedenya ganjaran. Kapan? Habis sholat subuh hari Id, sebelum sholat Id, itu paling gedenya ganjaran. Jadi habis sholat subuh anterin tuh orang miskin, tuh gede, itu paling gedenya ganjaran. Kalau dikasih ke masjid ngamuk, lu nyiksa gua malah bagak tidur, masih juga gue suruh nganterin, lu nyuruh gue ke sholat, mana sholat ini setahun 2 kali doang lagi, emang juga begitu ilmu ya kan, setahun 5 kali begitu. Makruh kecuali ada udzur, nggak makruh. Sesudah sholat id kita zakat, makruh sampai sore, sampai adzan maghrib, makruh. Kecuali ada udzur tuh biasanya encang kita tuh kalau di hari Id ketiga bakal datang ke rumah kita, entah zakatnya mau bagi dia, nggak apa-apa. Namanya dia nanti zakat tuh ada tamakun namanya, dia belum ada mustahiknya namanya. Begitu. Atau nanti sore habis sholat Id baru datang, nggak makruh. Ini makruh. Haram tapi kudu sesudah adzan maghrib. Kalau ibarat sekarang hari Id maghrib, nanti malam mulai haram tapi wajib. Jadi ta'alluq wajibnya itu bapak yang tadi dalam pertanyaan itu buat dia di mana zakatnya, di mana di malam takbir dia ada, itulah yang paling bagus. Begitu buat dia, begitu. Bolehkah? Kalau bertanya boleh, dari berbagai tadi pertanyaan itu semuanya boleh, silakan saja. Wakil saja begitu. Wallahu a'lam.